Halo Sobat Nyala, balik lagi bareng gue di video kali ini. Kali ini kita bakal bahas salah satu topik penting di matematika, yaitu optimasi. Tapi kita fokus di optimasi linear terlebih dahulu. Mungkin kedengaran ribet atau rumit, tapi sebenarnya ini relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi gue bakal bawain dengan santai biar gampang dicerna. So, pastiin lo nonton sampai habis ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, optimasi linear itu apa sih? Optimasi itu artinya nyari yang paling oke. Bisa cari nilai paling maksimum untuk cari untung paling gede atau paling tinggi. Bisa juga cari nilai minimum buat cari biaya paling kecil atau waktu paling cepat. Nah, linear itu artinya persamaannya atau batasannya berbentuk garis lurus. Jadi kalau digambar bentuknya masih rapi, nggak belibet kayak fungsi kuadrat atau polinomial pangkat 3. Nah, itu yang non-linear ya. Biar makin paham, kita breakdown dulu konsepnya. Yang pertama, tentukan variabel keputusannya. Apa yang mau kita tentuin? Misal, berapa produk A dan B yang diproduksi? Kemudian yang kedua, cari fungsi objektifnya. Apa yang mau kita maksimalkan atau minimalkan? Misal, total keuntungan atau total biaya. Yang ketiga adalah identifikasi kendala atau constraints-nya. Batasan yang harus dipenuhi. Bisa modal, waktu, tenaga, atau kapasitas. Nah, dari variabel-variabel tadi, bentuk umum matematikanya bisa jadi maksimalkan Z sama dengan C1 kali X1 tambah C2 kali X2 dan seterusnya sampai Cn kali Xn. Bisa juga diminimumkan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini kita juga punya kendala A11X1 tambah A12X2 dan seterusnya sampai A1nXn, di mana nilainya harus lebih kecil atau sama dengan B1. Nah, di sini ada juga X-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, di sini ada 1n ya, dan itu bukan subscript-nya 1. Mungkin ini kedengaran matematis banget, dan kalau masih belum paham, tenang. Kita lihat contoh konkretnya ya, biar paham. Contoh konkretnya, misal dalam kasus produksi di sebuah pabrik kecil. Bayangin lo punya pabrik sederhana. Ada 2 produk, A dan B. Untuk produksi produk A, butuh kinerja mesin selama 2 jam dan 1 jam kerja pegawai. Sedangkan produk B butuh kinerja mesin selama 1 jam dan 2 jam kerja pegawai. Lo punya total 100 jam untuk mesin dan 80 jam untuk kerja pegawai. Untuk per unit A itu untungnya 30.000 dan unit B untungnya 20.000. Pertanyaannya, berapa banyak unit A dan B yang harus lo bikin biar untung maksimal? Oke, begini proses modelnya. Kita misalkan X ini jumlah produk A dan Y jumlah produk B. Fungsi objektifnya berarti untuk melihat untung maksimal, atau bisa kita tulis Z sama dengan Fxy sama dengan 30x plus 20y. 30 dan 20 ini artinya harga produk. Jadi 30.000 dikali berapa unit A ditambah 20.000 dikali unit B biar untungnya maksimal. Kemudian kendala mesinnya kita punya 2x plus 1y lebih kecil atau sama dengan 100. Nah, 2 itu artinya lama mesin digunakan untuk mengerjakan produk A, dan 1 artinya lama mesin digunakan untuk produk B. Nah, total jamnya kan maksimal 100 jam. Jadi total jam mesin digunakan tidak boleh lebih dari 100 jam. Kemudian untuk kendala tenaga kerjanya kita punya 1x plus 2y lebih kecil atau sama dengan 80. Sama seperti yang lama pengerjaan mesin tadi konsepnya, dimana 1 itu artinya waktu yang dibutuhkan pegawai untuk mengerjakan produk A, dan 2 artinya waktu yang dibutuhkan pegawai untuk mengerjakan produk B. Nah, total jamnya kan maksimal 80 jam. Jadi total jam kerja pegawai tidak boleh lebih dari 80 jam. Ingat juga kalau jumlah produk tidak boleh negatif, sehingga ada syarat X dan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya bisa pakai grafik ya, biar lebih mudah. Nanti kalau sudah terbiasa bisa menggunakan metode lain yang tanpa grafik. Caranya begini. Yang pertama, gambar garis 2x plus y sama dengan 100. Kemudian, gambar juga garis x plus 2y sama dengan 80.
Selanjutnya, lihat daerah yang memenuhi syarat tadi. Di sini kita punya syarat X dan Y lebih besar atau sama dengan 0 ya. Jadi daerahnya pasti di kuadran pertama. Bisa digambar garisnya juga. Kemudian berdasarkan kendala tadi kita dapat daerah visibelnya. Ya, daerah visibelnya ada di sini. Atau kita bisa sebut juga sebagai daerah himpunan penyelesaian. Jadi kalau kita pakai titik-titik di daerah himpunan penyelesaian ini pasti memenuhi syarat dan kendala yang ada. Tinggal titik mana yang bisa memberikan hasil paling maksimal. Nah, untuk menjawab ini kita bisa coba pakai titik-titik yang ada di pojok-pojok. Ada 0,0, 0,40, 50,0 dan 40,20. Kita masukkan nilai X dan Y dari titik-titik tadi ke fungsi objektif. Jadi kita punya F untuk 0,0 nilainya 0, F untuk 0,40 nilainya 800, F untuk nilai 50,0 nilainya 1500, dan F untuk 40,20 nilainya 1600. Nah, ketemu deh solusi optimalnya, yaitu yang nilainya paling besar di 40,20 dengan keuntungan 1,6 juta. Jadi strategi terbaiknya untuk dapat bentuk maksimal adalah produksi unit A sebanyak 40 dan unit B sebanyak 20. Nah, itu tadi contoh penggunaannya di sebuah pabrik ya. Kalau di kehidupan sehari-hari ada juga contohnya hal sederhana kayak manajemen waktu. Lu punya waktu 24 jam. Kalau terlalu banyak main game, nilai bisa jeblok. Kalau belajar doang bisa stres. Nah, secara nggak sadar lu lagi nyari kombinasi optimal. Belajar cukup, main cukup, dan tidur cukup. Itu juga optimasi, tapi otakku yang ngerjain secara otomatis. Oke guys, kenapa optimasi ini penting? Optimasi penting banget karena hampir semua bidang butuh mengatur sumber daya yang terbatas. Contohnya di bidang ekonomi. Di sini optimasi bisa membantu memilih kombinasi terbaik supaya keuntungan maksimal tanpa melampaui batas sumber daya. Kemudian di bidang logistik ada pemilihan jalur terpendek atau waktu tercepat dengan biaya paling murah. Ini mirip Gojek ketika nyari rute tercepat. Kemudian di bidang teknik, nah ini optimasi membantu memilih ukuran, bentuk, atau material yang paling aman, kuat, tapi tetap ekonomis. Kemudian di bidang machine learning, banyak algoritma yang konsep dasarnya itu optimasi. Misalnya saat training menggunakan metode neural network. Optimasi dipakai untuk mencari nilai bobot terbaik supaya prediksi makin akurat. Jadi ini bukan cuma teori di kelas, tapi dipakai di dunia nyata. Nah, begitu ya konsep dasarnya, cukup mudah kan? Selanjutnya lo bisa coba kerjain soal ini buat latihan. Nanti videonya bisa di pause dulu ya. Oke, contohnya misal ada usaha logistik dengan dua gudang A dan gudang B, dan harus mengirim ke 3 kota tujuan, kota X, Y, dan Z. Stoknya itu ada di gudang A dan B. Di A ada 100 unit, di B ada 150 unit. Setiap kota memiliki permintaan. Kota X memiliki permintaan 80 unit, kota Y 120 unit, dan kota Z 50 unit. Ongkos kirim per unitnya bisa kita lihat ya, seperti yang ada di layar. Nah, pertanyaannya bagaimana pendistribusian barang dari gudang A dan B supaya biaya pendistribusiannya optimal. Nah, itu tadi soalnya, bisa kalian kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke guys, jadi kesimpulannya, optimasi linear itu intinya nyari solusi paling oke dari masalah dengan batasan tertentu. Bisa untuk paling gede, biaya paling kecil, atau waktu paling efisien. Kita tadi udah lihat ya contoh penggunaannya di industri atau pabrik, kemudian transportasi, bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Di video selanjutnya kita bakal bahas optimasi lagi yang pakai variabel lebih banyak. Kalau yang tadi kan tidak terlalu banyak. Jadi kalau variabelnya lebih banyak tidak bisa digambarkan di koordinat kartesius. Jadi kita bakal bahas pakai metode lain untuk mencari solusinya. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa latihan, karena semakin sering lo coba menyelesaikan soal atau masalah optimasi, semakin gampang rasanya buat ngerjainnya. Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.